Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, di sini saya Om Bagus gitu atau siapalah dipanggil tak apa. Mungkin ada yang belum kenal saya, ya, insyaallah sudah ya. Saya dari Jogja, Indonesia, dan alhamdulillah sudah berapa lama ya? Mungkin 14 tahun di Saudi Arabia sampai sekarang alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat datang semuanya, anak-anakku semuanya, Akmal, Aiman, Arif nanti moga juga akan gabung. Dianisa atau Nisa ini ya. Putranya Pak Bagus ini ya. Ini keponakan saya. Juga selamat datang Fadil, Nabil juga ini di Jubel ini, Fadil sama Nabil. Selamat datang. Kita akan belajar tentang agama kita, agama Islam, dan apa yang pertama-tama mesti kita belajar sebagai seorang Muslim. Dari mana kita belajar gitu kan? Yang pertama tentu saja kita belajar apa-apa yang paling penting dari yang semuanya penting. Ya, dan kita memohon pertolongan kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita semua, memberikan taufik kepada kita, ya, taufik hidayah petunjuk kepada kita semua agar bisa mengamalkan, memahami, ya, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari. Baik, ini untuk pelajaran kita ya, anak-anakku semuanya ini. Kita akan belajar apa saja. Yang pertama, masalah akidah, kemudian juga masalah fikih. Fikih itu bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara bersuci, itu seperti itu, sholat, dan sebagainya. Itu. Kemudian juga satu lagi nanti insya Allah akan Om Bagus tambahkan masalah sirah, ya, tentang sejarah ya, sejarah dari para nabi rasul, juga sejarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar tapi satu bagian dulu ya. Mungkin pas hari ini kita akan belajar akidah dulu. Mungkin nanti next Sabtu yang akan datang apakah nanti kadang-kadang akan kita ganti-ganti ya. Baik, untuk yang hadir di sini, misalnya namanya belum namanya dia, tolong diganti namanya dengan nama dia yang asli. Jadi saya tahu, karena di sini Om Bagus akan mengabsen ya. Akan menulis siapa saja yang hadir gitu. Nanti biar aku kenal. Ini ada lagi yang datang, ada Iva, ada Yusuf, ada. Nah ini Vivo, ini tolong diganti namanya. Siapa nama dia yang sebenarnya asli, itu bisa diganti itu. Atau bisa chat ke saya ya. Chat ke saya, tolong yang saya belum kenal di chat ke saya pribadi saja, nggak usah di chat ke semuanya. Chat ke direct message ke saya, nama siapa, putra atau putri dari bapak siapa gitu, supaya Om Bagus tahu gitu. Karena Om Bagus pengen tahu satu-satu semuanya, pengen kenal semuanya. Ya. Untuk ini ada juga Danis sama siapa? Kakaknya Danis siapa? Siapa? Fani ya, Fani ada juga di sini ya. Selamat datang. Ada yang aku belum kenal ini, tolong ditulis namanya di chat Om Bagus, saya nama putra dari siapa gitu. Baik, kita akan belajar yang pertama masalah yang dari yang paling dasar, dari yang paling utama kita mesti tahu dulu ya. Di sini Om Bagus akan menggunakan
kitab, tapi pakai kitab, bukan dari langsung kepalaku sini, bukan, tapi pakai kitab supaya kita terarah belajarnya. Dan yang kitab yang akan dipakai di sini ya namanya ya ditulis ya. Tolong yang ikut ini siapkan buku sama catatan, nanti soalnya Om Bagus akan bilang tolong ditulis ini, tulis begini. Tolong siapkan dulu apa buku dan catatannya, tolong sama pena atau bolpen tolong disiapkan ya semuanya. Nanti saya minta untuk ditulis. Pertama tolong ditulis ini judul kitabnya A'lamus Sunnah. A'lamus Sunnah. A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah. Ditulis ya. A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah. Penulis Hafidz Al-Hakami. Penulisnya siapa? Hafidz Al-Hakami. Ya, beliau ini seorang ulama ya dari Saudi Arabia, dan beliau lahir di sekitar tahun 1924 atau 23 ya. Kemudian beliau ini meninggal di umur 33 tahun. Jadi beliau di umur 33 tahun sudah meninggal. Ya. Tolong dicat ya nama-nama kalian ya, satu-satu ya, saya siapa, putra dari siapa. Soalnya ada yang ini aku belum kenal nih. Tolong dicat ke Om Bagus direct message ya, biar kenal. Jadi kitabnya ini akan aku share. Subhanallah, yang mana ini? Sebentar ya, aku share dulu ke kalian semua kitabnya. Nih, bisa baca nggak semua? Semoga bisa baca ya. A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. A'lam ini bisa bermakna dari alam ya. Alam. Maksudnya alam jin, alam manusia, ada alam malaikat, itu alam ya, seperti itu, alam. Kalau banyak alam. Bisa dia bermakna gunung. Bisa juga dia bermakna bendera. Alam itu bisa bermakna gunung, bisa bermakna bendera, alam. Di sini mungkin yang dimaksud oleh penulis mungkin bendera. Kemudian as-sunnah, apakah itu as-sunnah? Ditulis ya, ditulis as-sunnah maknanya apa? Nah, kalian sering dengar kalau istilah sunnah itu yang paling populer di masyarakat. Kalau dikatakan sunnah itu berarti artinya itu nggak wajib gitu, ya nggak? Maksudnya kalau dikerjakan kamu dapat pahala, kalau nggak kamu kerjakan nggak apa-apa. Itu kan yang banyak beredar. Gitu. Ya memang itu istilah nama yang dipakai oleh ahli fikih ketika memilih suatu ibadah yang tidak wajib tapi dianjurkan. Ya, dianjurkan itu apa bahasa Malaysianya? Tahu nggak yang Malaysia ini? Akmal Aiman, dianjurkan ya. Ngerti Akmal? Dianjurkan itu apa? Direkomendasikan. Ya paham ya? Soalnya ini ada teman kita yang dari Malaysia, mungkin paham ya? Dianjurkan itu namanya itu. Nah, itu istilah yang sering kita dengar. Itu sunnah seperti itu. Namun istilah dalam fikih ini sebenarnya untuk perkara amal perbuatan yang dianjurkan ini ada banyak, nggak cuma sunnah. Ada yang mengatakan itu istilahnya nafilah atau nawafil, nafilah atau tatawu, ini istilah-istilah saja ya. Terus ada yang mengatakan mandub, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan itu sunnah, berarti tidak wajib.
Cuma yang paling populer, yang banyak menyebar di masyarakat itu istilah sunnah. Namun sebenarnya arti dari sunnah ini apa? Ditulis ya, sunnah itu arti secara bahasa, sunnah dalam kurung secara bahasa artinya jalan. Tulis ya, tolong ditulis. Nanti aku bikin examination, nanti ada ujian gitu. Sunnah ini artinya apa secara bahasa? Jalan. Baik, sekarang ditulis lagi secara syariat. Secara syariat sama dengan sunnah itu apa? Jalan yang ditempuh, tulis jalan yang ditempuh oleh, tulis ya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan para sahabat. Atau bentar ya, maaf ya, ada suara mengganggu. Atau cara garis miring metode, cara garis miring metode beragama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang disebut dengan sunnah. Jadi apa sunnah? Kalau gampangnya ya kalian jawab aja, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu ialah yang disebut Shiratal Mustaqim, itu juga. Shiratal Mustaqim itu juga. Itu artinya sunnah. Atau seperti yang tadi, cara atau metode beragama mereka. Cara atau metode beragamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ditulis ya, ditulis. Mohon yang baru bergabung, siapkan buku dan catatan, dan ini untuk ditulis. Nanti saya diktekan. Diktekan itu apa ya? Nggak tahu dalam bahasa Malaysia ini. Oh iya, ya. Didiktekan ya. Baik. Kemudian al-mansyurah maksudnya yang tersebar. Yang tersebar. Terus satu lagi aku tambahkan, Om Bagus tambahkan, apa yang dimaksud dengan sahabat? Tolong ditulis lagi ya, sahabat siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi, tulis, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam. Meskipun sangat sebentar. Meskipun sangat sebentar, kemudian mati dalam keadaan Islam. Kemudian mati atau meninggal atau wafat dalam keadaan Islam, itulah yang disebut dengan sahabat. Saya ulang lagi, siapa sahabat itu? Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam. Meskipun sangat sebentar. Kemudian wafat dalam keadaan Islam. Ini yang disebut dengan sahabat. Ya, selamat datang semuanya. Yang namanya masih pakai handphone, Oppo, iPhone, apa, tolong diganti dengan nama aslinya. Ya. Kemudian silakan chat saya, nama siapa, putra siapa, mungkin beberapa yang belum kenal dengan saya supaya saya tahu. Oh ya, ini ada yang namanya lengkap, Mas Arcinani. Ya, ini putra dari Bu Yayu. Ya. Ada lagi, sebentar ya. Yusuf Samil siapa ya? Tolong di chat saya siapa ini Yusuf Samil, saya belum tahu. Kemudian ada Suhaila juga, saya kok belum kenal di sini.
kemudian ada Umi iPhone, kemudian Iva, ini siapa ya Iva? Tolong chat saya saja nama, kemudian putra dari siapa begitu. Ya. Kemudian kita sekarang masuk dalam pelajaran ya. Sekarang dicatat. Ini bentuknya dalam kitab ini bentuknya tanya jawab. Tanya, kemudian pertanyaan, kemudian dijawab. Saya masuk aja langsung untuk pembukaan, tidak usah aja karena ini panjang pembukaannya. Yang jelas beliau katakan di sini, ini kitab beliau yang ringkas dan berisi perkara-perkara yang agung dan penting, banyak faedah dan manfaat. Ya, dan ini sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Kemudian saya mulai pertanyaan yang pertama. Ini di sini pertanyaan pertama. Ditulis ya, ditulis. Tulis pertanyaan pertama, soal yang pertama. Ma awwalu ma yajibu 'alal ibad. Artinya, apakah perkara yang pertama wajib bagi para hamba? Apakah perkara pertama yang wajib, gini aja, bagi setiap hamba? Saya ulang lagi, apa sih yang wajib, yang pertama wajib bagi hamba, bagi kita maksudnya. Ini saya artikan secara ini ya, biar anak-anakku semua mudah memahami. Apa sih yang pertama kali wajib bagi kita itu? Apa itu? Kita kewajiban banyak ya kan? Sholat, nanti kita puasa, nanti kita kalau punya harta banyak harus haji. Kalau punya harta banyak juga dia kena zakat tuh. Nah, sekarang yang pertama kali wajib bagi kita apa? Itu pertanyaannya. Apa perkara yang pertama kali wajib bagi setiap hamba? Itu pertanyaannya. Jawab. Sekarang ditulis jawab. Jawabnya bagaimana? Awalu ma yajibu 'alal ibad. Yang pertama kali wajib bagi setiap hamba. Ya, jawabannya satu. Tulis nomor satu. Mengenal perkara mengapa dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan. Mengenal perkara untuk apa dia diciptakan. Itu jawabannya. Nomor satu. Nanti untuk apa kita diciptakan itu nanti ada lagi dijelaskan di sini. Jadi yang pertama kali kita harus tahu apa, untuk apa kita ini diciptakan. Mengapa kamu ada di dunia diciptakan? Akmal, Aiman, Danis, Fani, Fadil, Nabil, Iva, Yusuf, Andres, Nisa, Aziza, Dafa. Kenapa kalian diciptakan? Itu yang pertama. Mengetahui perkara mengapa aku diciptakan. Ya sebentar, nanti ini ada jawabannya di sini. Iya. Yang kedua, tulis nomor 2. Wa akhadha 'alaihimul mitsaqo bihi. Dua perkara yang Allah mengambil perjanjian dengan kita. 2 perkara yang Allah itu mengambil perjanjian dengan kita. Apa? Kita ini anak-anakku semua juga termasuk Om Bagus. Pernah kita itu berjanji sama Allah sebenarnya. Cuma kita lupa. Ya. Nanti kalian lihat di surat Al-A'raf. Al-A'raf ya. Tulis di surat itu Al-A'raf ayatnya 172. Coba aku cek dulu biar pas ya. Al-A'raf ayat
100, iya, ayat 172. Di situ ya Allah itu pernah mengambil janji dengan kita semua. Ya, aku bacakan ya ayatnya ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah tatkala Allah itu mengambil dari Bani Adam, dari keturunan Adam, ya, dari anak-anak keturunan Adam itu diambil dari punggung mereka, tulang sulbi mereka, tulang belakangnya dikeluarkan, diambil oleh Allah, kita semua itu dari punggung kita sini diambil. Allah Ta'ala itu ruh-ruh kita ketika itu, kemudian dan anak keturunannya semua. Kemudian Allah mengatakan apa di situ? Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rob kalian? Bukankah aku adalah Tuhan pencipta kalian? Qalu bala. Qalu bala syahidna. Kemudian kita mengatakan qalu bala, iya benar kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan pencipta kami. Kita sudah pernah bersaksi itu. Tapi kita semua lupa, ya. Kita semua lupa. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian yang ketiga, tulis yang ketiga, mengetahui perkara yang tadi itu, mengapa kita diciptakan. Yang kedua, yang Allah mengambil perjanjian dengan kita. Kemudian yang ketiga, wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Bentar, aku pakai pena ya biar kalian bisa lihat. Yang bisa bahasa Arab, tapi kalau kalian nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa. Ini dari sini. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Dan mengapa Allah, yang ketiga, mengetahui perkara mengapa Allah itu mengutus para rasul kepada kita. Mengapa Allah mengutus para rasul? Untuk apa Allah mengutus para rasul? Yang ketiga. Yang keempat, wa anzala bihi kutubahu alaihim. Nih. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya alaihim kepada mereka, kepada kita maksudnya. Untuk apa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada kita, kepada manusia semua dan jin? Nomor berapa itu? Ini nomor 1, mengapa Allah menciptakan kita. Yang kedua, perkara yang Allah itu mengambil perjanjian dengan kita. Yang ketiga, mengapa para rasul diutus. Yang keempat, mengapa Allah menurunkan kitab-kitab kepada manusia. Kemudian yang kelima, tulis ya nomor 5. Wali ajlihi, nih, wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah. Untuk apa Allah itu menciptakan dunia dan akhirat? Yang keenam, untuk apa Allah menciptakan wal jannatu wan nar, menciptakan surga dan neraka? Surga sudah ada apa belum nih, aku tanya. Surga dan neraka sudah ada apa belum ini? Siapa tahu? Surga dan neraka sudah ada ya. Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Bertempat tinggal di mana? Surga. Itu kakek kita. Jadi itu ayah kita. Ya. Ayah kita itu bukan cuma ayah kita yang langsung ini, tapi ayah kita itu ayah kita, kakek kita, kakek terus sampai nanti Nabi Adam. Diciptakan di mana? Nabi Adam itu diciptakan di surga. Surganya sudah ada.
Bahasa Malaysianya surga apa ini, Akmal? Surga juga kan? Ya, ya. Surga ya? Iya, surga. Wabihi haqqatil haqqah. Ini yang ketujuh. Tujuh ini sama lah ini. Bahwa kaatil waqiah. Dan dengannya akan terjadi, nomor 7, dengannya akan terjadi hari kiamat. Jadi Allah menciptakan. Mengapa Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, dan juga nanti Allah akan menciptakan ada hari kiamat, al-haqqah, dan akan terjadi al-waqiah, hari kiamat juga ini. Hari kiamat, atau juga nanti ada hari kebangkitan. Hari kiamat itu bagaimana? Nanti dunia, alam semesta ini akan hancur seluruhnya. Ya. Semuanya akan mati, semua makhluk mati, sampai malaikat pun akan mati semua. Kemudian yang terakhir, ya kemudian nanti yang setelah mati semuanya, ya kecuali Allah saja, tinggal Allah saja. Allah tidak pernah mati, Allah maha hidup. Kemudian setelah waktu 40, tapi ini tidak tahu ini 40-nya 40 apa? 40 harikah? 40 tahunkah? Tidak tahu. 40. Kemudian nanti dihidupkan kembali. Yang pertama hidup malaikat yang meniup apa? Meniup, itu namanya bukan trompet ya, seperti trompet, tapi itu sebenarnya apa itu namanya? Yang di atas kepala hewan itu apa namanya? Tanduk. Malaikat yang meniup tanduk. Dia nanti dihidupkan, kemudian ditiup lagi tiupan yang kedua. Maaf tadi, waktu kiamat tadi, itu tiupan pertama. Kemudian, tiupan ini suaranya keras sekali ya. Sangat keras sampai membuat orang itu stres. Mendengarnya itu stres dan takut. Semuanya takut sekali dengan suara yang keras banget. Bayangkan ada suara sangat keras gitu. Kita semua, kalau ada suara keras, pasti takut. Pasti kita mengira itu bom. Apa? Ada bom. Pasti takut. Nah, itu suaranya bukan seperti bom sekali gini, tapi terus keras, lama gitu. Itu tiupan pertama, kemudian semuanya mati, 40 lamanya, kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi malaikat yang meniup tanduk tadi. Kemudian dia akan meniup yang kedua, di situ nanti semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Ya. Nah, itu hari kiamat, kemudian dibangkitkan, dihidupkan kembali semuanya. Kita memohon kepada Allah pertolongan dan kebaikan di dalamnya. Amin. Serta kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ini, wa fi sya'nihi tunsabul mawazinu. Dan di dalam keadaan tersebut nanti akan diletakkan timbangan. Timbangan-timbangan. Nanti setiap kita akan ditimbang ya. Akan ditimbang amalnya, termasuk kitanya juga. Jadi nanti setiap manusia itu akan ditimbang. Ini amal baik, yang satu amal buruk. Amal baiknya ini yang ditimbang apa? Kita amalnya sama orangnya juga dimasukkan ke situ. Berat mana ini? Yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Wa tatatayaru as-suhuf, dan nanti akan dibentangkan catatan amal. Suhuf ini apa? Catatan amal. Catatan amal. Wa fihi, nomor berapa ini tadi? Nomor 9 ya. Akan dibentangkan amal. Kemudian nomor 10 nih. Wa fihi takunus syaqawatu was sa'adah. Dan nanti di situ akan ada orang yang menjadi sengsara dan nanti sebagian akan menjadi bahagia.
Ya. Nanti manusia dan jin itu akan apa? Akan ada dua. Yang satu golongannya orang yang sengsara atau susah, dan akan ada sebagian nanti yang dia menjadi golongan orang yang bahagia. Ya. Tapi nanti ketika orang itu, insya Allah nanti di kitab ini nanti dijelaskan, nanti sebelumnya itu ada 3 golongan yang sengsara, ini yang masuk ke dalam neraka, kita berlindung kepada Allah darinya. Kemudian yang masuk dalam surga, as-sa'adah itu tadi. Ada ini yang ketiga yang di tengah-tengah, namanya Ashabul A'raf. Ya, penduduk Bukit Al-A'raf. Dia di situ, dia ketika ditimbang, itu timbangannya sama beratnya. Antara baik sama buruk, timbangannya sama, sehingga dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Ya, penduduk namanya Al-A'raf. Tadi surat yang disebutkan sama Om Bagus juga surat Al-A'raf tadi ya. Itu nama suatu tempat bagi mereka yang ketika ditimbang amalnya sama berat. Baiknya sama buruknya sama berat. Jadi nggak masuk surga, nggak masuk neraka di situ dia. Tapi nanti akhirnya dia ini akan dimasukkan ke dalam surga. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor kemudian yang nomor 11, wa ala hasabihi tuksamul anwar, dan sesuai dengan kebaikan amal masing-masing nanti akan diberikan cahaya. Apa itu maksudnya? Yakni setiap manusia dan jin nanti itu akan diberi cahaya oleh Allah sesuai dengan amal kebaikannya. Ketika apa? Ketika dia nanti mau menuju surga, itu ada namanya jembatan. Apa dalam jembatan bahasa Malaysianya apa ya? Bridge gitu ya. Ada bridge, jembatan, di bawahnya neraka, depannya itu surga. Nah, di situ nanti setiap orang mendapatkan cahaya sesuai dengan perbuatan kita dulu. Ketika di sini perbuatan kita bagaimana? Kalau perbuatan kita penuh ketaatan kebaikan, cahayanya banyak, terang, luas. Ada yang diberi cahaya cuma segini, kecil gitu. Yang diberi cahaya cuma segini. Karena dia nggak punya banyak kebaikan. Kemudian firman Allah di sini, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 40, waman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang Allah tidak menjadikan baginya, memberikan kepadanya nuran, cahaya, maka tidak ada bagi dia cahaya. Ini perkara-perkara. Soal pertama, apa yang wajib bagi setiap hamba? Ini mengetahui masalah-masalah ini. Ini perkara yang paling penting. Kita harus tahu pertama kali. Ya, nanti penjelasannya ini nanti selanjutnya nanti sedikit demi sedikit akan dijelaskan. Jadi setiap kalian, anak-anakku sekalian, kalian harus tahu. Ulang lagi. Sudah ditulis ya, sampai nomor 11 ya. Mengetahui perkara mengapa Allah menciptakan kita. Yang kedua, perkara apa yang Allah mengambil perjanjian dengan kita. Yang ketiga, untuk apa para rasul itu diutus. Yang keempat, mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Kemudian, untuk apa diciptakan dunia dan akhirat. Ini semua ini nanti yang kita tulis tadi sampai itu yang bisa menjelaskan siapa? Para rasul. Allah mengutus rasul. Karena akal manusia ini tidak akan pernah bisa
mencapai, meskipun dia berusaha memikirkan sendiri, dia tidak akan bisa menemukan, kecuali Allah harus mengutus seorang utusan kepada kita semua, seorang rasul, ya. Dan rasul yang terakhir diutus kepada kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita akan bahas semuanya ini, rasulnya, nama beliau, bagaimana beliau, insya Allah akan kita bahas. Ini selesai pertanyaan yang pertama. Kemudian kita akan masuk pertanyaan yang kedua. Jadi ini perkara-perkara yang penting ya. Udah, saya ulang lagi tadi sampai ke mengapa dunia dan akhirat diciptakan, mengapa neraka dan surga diciptakan, untuk apa kok ada terjadi hari kiamat, dan mengapa nanti akan diletakkan timbangan, ya, nomor berapa ini, nomor 8, dan dibentangkan catatan-catatan amal. Dan nanti di dalamnya akan ada siapa yang bahagia, siapa yang susah. Ini kita harus tahu. Dan sesuai dengan perbuatannya akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Nah, ini kita percaya tidak percaya itu nanti akan terjadi. Itu nanti akan terjadi. Dan Om Bagus beritahu nih sama kalian semua, nanti juga ada di sini sebetulnya, tapi di akhirat nanti setelah kehidupan mati itu, setelah manusia dibangkitkan tadi, ketika malaikat Israfil yang meniup tanduk ini sudah meniupkan tiupan yang kedua, dihidupkan semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nanti di situ satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Satu hari kehidupan di sana itu sama dengan 50.000 tahun kehidupan di dunia. Jadi kita itu hidup di sananya lama banget. Ya, nggak seperti di dunia ini cepat sebentar. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini untuk anak-anak remaja semuanya. Ini sebentar, sebelum aku lanjut, terlalu cepat apa enggak ngomongnya? Tolong kasih tahu. Kalau terlalu cepat aku kurangi, kalau kurang cepat kayaknya enggak. Ya. Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya? Ya udah, pelan-pelan lagi. Terlalu cepat ya? Iya. Saya kurangi kecepatannya. Kalau gitu dikurangi kecepatannya. Ya. Bentar, ini yang nomor 1, pertanyaan nomor 1 dulu, berarti saya ulang sekali lagi biar kalian jelas. Gampangnya, apakah perkara yang pertama kali wajib bagi kita? Apa itu yang pertama kali itu wajib bagi kita? Jawabnya ada banyak di situ. Satu aja kita ambil yang nomor 1 yang paling penting. Yang wajib bagi kita mengetahui perkara mengapa kita diciptakan. Nanti jawabnya sama dengan yang setelahnya. Apa itu? Mengapa Allah mengambil perjanjian? Apa yang Allah mengambil perjanjian dengan kita? Yaitu semuanya ini jawabannya sama nanti. Yaitu untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa? Jawabannya semuanya ini. Mengapa Allah mengutus para rasul? Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengajak kita semua mengesahkan Allah di dalam ibadah. Tulis itu ya. Mengapa Allah? Tulis. Jawabannya tadi semua itu. Mengapa Allah mengutus para rasul pada kita? Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya? Dan mengapa Allah menciptakan dunia dan akhirat? Surga dan neraka? Agar kita semua
mengesahkan Allah dalam beribadah. Untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Atau, maksudnya tahu nggak mengesahkan Allah dalam beribadah? Maksudnya, agar manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah. Dah itu aja. Kalau pengen gampang. Agar, tulis. Manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada yang selainnya. Itu tujuannya. Jadi para rasul semuanya diutus itu semuanya sama mengajak manusia dan jin untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalau dalam bahasanya mengesahkan ya. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Maksudnya ibadah hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada yang selainnya. Ada yang nggak paham? Masih terlalu cepat? Ya, semoga tidak ya. Ya. Nanti jawabannya ada di selanjutnya. Ya, sekarang nanti tulis saja. Ini jawabannya ada di sini nih. Ini. Pertanyaan kedua. Tulis ya, pertanyaan kedua. Aku bacakan dulu bahasa Arabnya, nanti ditulis. Tulisnya bahasa Indonesianya saja. Ma huwa dzalikal amrul ladzi khalaqallahu al-khalaqa li ajlihi. Apa itu, gampangnya begini, apa itu tujuan Allah menciptakan makhluknya? Apa tujuan Allah menciptakan makhluknya? Bisa makhluknya bisa. Apa tujuan Allah menciptakan makhluknya? Sudah? Ya. Tulis nomor 1, surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Nggak usah ditulis artinya, ini nggak usah. Kalian tulis saja Ad-Dukhan ayat 38-39. Nomor 1. Allah berfirman, dengarkan saja ya, dengarkan saja. Nanti Om Bagus jelaskan kalau sudah sampai ayat yang terakhir. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami, Allah, tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya, antara langit dan bumi, la'ibin. Main-main saja. Hanya sebagai permainan saja. Kami tidak menciptakan itu sebagai permainan, bukan. Ma khalaqnahum illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan itu semua, langit dan bumi dan diantaranya itu, illa bil haqqi, kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Yakni maksudnya ada suatu perkara yang agung, yang sangat penting. Bukan permainan. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ini surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Allah menciptakan. Allah tidak menciptakannya itu untuk main-main. Cuma diciptakan terus kita main-main senang-senang terus udah selesai. Enggak, itu ada tujuannya yang sangat agung. Ada tujuannya yang sangat penting. Di situ tuh ada. Tidak ada yang diciptakan antara langit dan bumi ini sesuatu yang sia-sia cuma main-main, nggak ada. Contoh, misalnya Allah menciptakan lalat. Wah, lalat itu cuma ganggu aja, itu bikin nggak enak itu. Itu tidak diciptakan sia-sia, itu ada tujuannya. Tapi walakin aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kebanyakan dari kita apa? Tidak tahu. Kenapa ya? Allah menciptakan lalat misalnya. Kenapa ya? Allah menciptakan
Misalnya ikan teri, apa tuh ikan teri? Bahasa Malaysianya apa? Aku nggak tahu. Yang kecil-kecil ikan, apa ini kan kecil-kecil itu? Semua ada tujuannya, tapi kita nggak tahu. Bukan main-main Allah menciptakan itu. Apalagi yang lebih dari itu. Termasuk Allah menciptakan kita semua ini. Saya dan anak-anakku semuanya ini bukan untuk main-main. Diciptakan itu ada tujuan yang penting nantinya itu apa nanti. Nanti akan Allah jelaskan sendiri. Nomor 2, surat Shad ayat 27. Surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya itu secara batil. Yakni batil itu secara sia-sia. Cuma menciptakan aja terus nggak ada tujuannya. Oh enggak, tapi itu ada sesuatu yang sangat penting nanti. Itu Allah tidak menciptakan itu sia-sia saja. Hanya sekedar ciptakan terus udah, enggak. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang seperti itu prasangka perkiraannya orang-orang yang kafir saja. Orang-orang kafir itu menyangka itu ya diciptakan cuma sia-sia aja. Pokoknya diciptakan udah selesai, nggak ada apa-apa gitu. Itu ayat di surat Shad ayat 27. Kemudian tulis lagi yang ketiga surat Al-Jathiyah ayat 22. Surat Al-Jathiyah ayat 22. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsim bima kasabat wa hum la yudlamun. Ini sudah mulai ada jawabannya yang jelas di surat Al-Jasiyah ayat 22. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqq, dengan benar, dengan tujuan yang benar. Walitujza kullu nafsim bima kasabat. Agar supaya apa? Agar supaya dibalas setiap jiwa, setiap kita itu agar supaya diberi balasan. Bima kasabat, atas yang kita perbuat. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Apa? Allah menciptakan langit dan bumi tadi, dan di antara keduanya tadi untuk apa? Secara hak, ada tujuannya yang penting, yang sangat agung. Dan agar supaya setiap kita itu nanti apa tujuannya? Nanti kita akan diberi balasan ya, sesuai perbuatan kita. Kalau kita baik, diberi baik. Akan dibalas. Wahum la yudlamun, dan kita tidak akan dizalimi sama Allah. Kenapa? Allah itu kalau kita berbuat baik, diberi balasannya itu apa? Paling sedikit 10 kali lipat. Paling sedikit berapa? 10 kali lipat atau lebih. Kalau kita berbuat baik, satu buat baik, dilipat gandakan. Berapa? 10 kali lipat atau lebih. Misalnya, kalian sedekah uang 10.000. Berarti kalian akan dibalas paling sedikit 10.000 kali 10.000 kali 10. Berarti paling sedikit kalian dibalas berapa? 100.000. Itu paling sedikit loh. 10 kali sampai 700 kali. Sampai terserah Allah. Allah pengennya berapa? Kata Nabi SAW berapa? 10 kali sampai 700 kali. Atau terserah Allah berapa nanti. Lebih dari itu. Itu kalau berbuat baik. Kalau berbuat jelek, dibalas 1. Berbuat jelek 1, dihitung dosa 1. Tidak dilipat gandakan. Ya. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, surat Az-Zariyat ayat 56. Tulis ya. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sebetulnya ini ada ni-nya. Tapi karena berhenti dia nggak dibaca ni-nya itu. Ini di sini ada ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk liya'budun ini, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Ini beribadah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah ini, beribadah, masih ada tambahan ya. Beribadah hanya, only. Maksudnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, termasuk kita, kecuali untuk apa? Agar kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lainnya. Itu tujuan. Semuanya tadi jawabannya ya. Yang terakhir jawabannya yang ini di Az-Zariyat ayat 56. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, saya, Bagus, Akmal, Aiman, Dian Nisa, terus putranya Pak Jidan, terus putranya Bu Widi, terus siapa ini putranya Pak Adi atau Adi, terus menciptakan Nabil, terus menciptakan Iva, terus menciptakan Arsi Nani, menciptakan Yusuf Samil, menciptakan Danis dan Fani, menciptakan Fadil dan Nabil, menciptakan Suhaila, menciptakan Aziza, terus menciptakan siapa lagi nih ya? Amirul. Semuanya untuk apa? Agar beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada yang selain Allah. Itu tujuan dari Allah menciptakan kita semua. Kenapa kita diciptakan di dunia? Ya. Ini kenapa Allah mengutus para rasul? Kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan Al-Qur'an? Coba dibaca Al-Qur'an. Kalian baca artinya aja, artinya kalian baca. Misalnya ya, kalian lihat artinya itu. Di situ nanti kalian akan baca Allah itu menjelaskan siapa Allah. Ya ini akulah, Allah lah yang menciptakan langit bumi, menciptakan kalian, menciptakan gunung, menciptakan semuanya itu, membuat sungai-sungai, memberikan kepada kalian rezeki. Sudah itu nanti kemudian Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Al-Hakim, Maha Hikmah. Allah itu As-Sami, Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Terus nanti itu akhirnya apa? Mengajak kalian, mengajak kita agar menyembah hanya kepada Allah. Misalnya ini, Om Bagus sebutkan ya, dalam surat Al-Baqarah. Coba simak. Ayat berapa itu ya? Cek dulu ayatnya, aku lupa nomornya, tapi itu ya ayuhan nasu abudu rabbakum gitu ya. Di awal-awal Al-Baqarah itu, ya ayuhan nasu abudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rob kalian. Siapa Rob itu maksudnya pencipta kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, semuanya manusia, sembahlah oleh kalian Rob kalian, pencipta Tuhan, pencipta kalian, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit meninggikan langit, langit yang tinggi. Was samaa'a binaa'a.
Kemudian Allah mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu dalam beribadah, maksudnya. Sedangkan kalian mengetahui, ya ini kalian mengetahui yang menciptakan kalian Allah, yang menciptakan langit bumi Allah, maka jangan kalian jadikan tandingan dalam ibadah. Kalau beribadah hanya diberikan kepada Allah saja mestinya. Tidak boleh, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah, sedang kalian mengetahui. Ya, di situ perintah bagi kita semua ya untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ayat 21 Jazakallahu khairan, ayat 21 di surat Al-Baqarah. Kemudian kita teruskan sedikit ya, sabar sebentar ya. Ini semuanya libur kan, hari Sabtu, insya Allah libur ya. Di Indonesia juga insya Allah libur. Ya. Kita teruskan. Pertanyaan yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa makna hamba al-abdu? Apakah makna al-hamba tadi? Kan tadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah ya. Tadi ayatnya di sini Adzariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini ada liya'budun. Untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Sekarang kita belajar apa sih maknanya di sini? Di sini ada kata-kata al-abdu atau hamba. Apa itu artinya hamba? Nanti menghambakan diri, kemudian nanti akan dibahas apa itu ibadah. Sekarang apa itu hamba dulu? Apa yang dimaksud dengan hamba? Kita ini sama Allah itu kita tuh hamba. Ya. Jadi semua kita itu sama Allah itu kita ini hambanya. Kita semua apa? Hamba-hamba Allah. Tidak ada yang namanya Allah punya anak, itu nggak ada. Ya. Tapi semua ini adalah kita semua ciptaan Allah. Nah, kita adalah hamba-hambanya. Hamba itu kalau dalam bahasa Indonesia itu budak. Kita tuh budak-budak. Seperti budak sama majikannya itu. Seperti apa sih budak sama majikannya itu? Kalau dalam bahasa Malaysia, budak ini beda ya. Bukan budak ya. Budak itu kan budak-budak gitu ya. Bukan. Maksudnya hamba. Apa, Akmal, hamba itu apa, Pak? Bahasa Malaysianya apa, Akmal? Budak itu Akmal. Hamba ini apa, Akmal? Akmal Aiman. Sama. Hamba. Hah? Hamba. Hamba ya? Servant. Sama ya? Ya, sama. Ya, ya. Baiklah, hamba ya. Kita itu hamba. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hamba? Ini panjang tapi aku ringkaskan saja ya. Kalian tulis saja hamba. Hamba maknanya ada dua. Ada dua, tulis. Satu, makna umum. Makna yang umum. Makna yang umum sama dengan semua makhluk. Makna yang umum apa? Sama dengan semua makhluk. Semua makhluk itu hamba Allah. Yang kedua, makna khusus. Makna khusus. Makna khusus ini siapa saja yang beribadah dan taat kepada Allah, siapa saja yang beribadah dan taat kepada Allah dengan cinta dan tunduk.
dengan cinta dan tunduk. Tunduk dalam kurung takut. Tunduk dalam kurung takut. Jadi hamba yang kedua ini makna khusus. Apa itu? Dia menghambakan diri kepada Allah bukan dipaksa. Bukan dipaksa oleh Allah, bukan. Gimana contohnya? Sekarang begini, Allah menyuruh kita untuk sholat misalnya. Itu kita nggak dipaksa. Kamu sholat ke, tak sholat ke, itu kita tidak dipaksa. Itu yang hamba yang khusus tadi. Dia taat kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah dengan rasa cinta. Dengan penuh cinta dan tunduk dan takut. Apa tunduk dalam kurung takut. Itu kemauan dia, bukan dipaksa. Tapi itu yang hamba yang khusus ya. Itu kalau orang muslim kemudian dia beribadah, itu hamba yang khusus. Berarti dia hamba yang khusus. Di situ dia beribadah, taat kepada Allah dengan cinta dan tunduk atau takut. Tapi hamba yang tadi, yang pertama umum, hamba yang umum tadi, dia semua makhluk ya, semua makhluk itu hamba Allah. Mereka tidak ada pilihan, mereka Allah menentukan kamu laki, kamu perempuan, itu mereka harus ikut. Mereka nggak bisa milih. Kamu diciptakan laki-laki, kamu diciptakan perempuan, kamu diciptakan orang Indonesia, kamu diciptakan orang Malaysia, terus ada yang diciptakan tinggi, ada yang diciptakan rendah, ada yang diciptakan gemuk, ada yang kurus. Ya. Juga ada yang diciptakan jadi gunung, jadi laut, jadi angin. Itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu untuk melawan, tidak akan ada yang mampu melawan. Kalau Allah menurunkan sesuatu, tidak ada yang bisa melawan. Allah menurunkan hujan, menurunkan banjir, menurunkan angin kencang, tidak ada yang bisa melawan. Semuanya hamba. Kita semua tidak berdaya. Ya. Itu hamba yang tadi makna umum, semua makhluk. Kalau hamba yang khusus, itu yang mereka taat kepada Allah. Taatnya itu apa? Taat tahu ya, taat. Nurut sama Allah dengan rasa cinta dan rasa takut. Seperti kita puasa Ramadan misalnya. Ya kita puasa dengan senang. Ya. Itu tidak dipaksa. Kalian kalau mau nggak puasa bisa. Kalian sembunyi, masuk kamar mandi, masuk bilik air, kalian minum di situ bisa. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus kenapa kalian kok tidak minum di bilik air? Kenapa ketika kalian sendiri di kamar, kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak minum di bulan Ramadan siang hari itu? Kenapa? Karena kalian punya rasa cinta dan kalian tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kalian hamba khusus yang tidak dipaksa. Kalian diberikan pilihan untuk berbuat baik kah atau berbuat buruk. Ya. Jadi itu dua macam hamba, yang umum dengan yang khusus. Apa makna hamba? Mau sampai jam berapa ini kah? Di situ jam 11, mau sampai jam 3 kah? Ya, satu lagi aja. Mungkin satu lagi saja pertanyaan. Nomor berapa pertanyaan ini? Nomor 4 ya. Udah, ini terakhir insya Allah. So, kita lanjutkan. Mungkin nanti kapan-kapan kita ganti dengan sirah, sejarah. Ya, supaya kalian tahu sejarah para Rasul Nabi. Sedikit-sedikit mungkin tidak detail. Kemudian juga sebagian sejarah dari Nabi kita yang kita cintai, Rasulullah SAW. Itu nanti ada tentang fikih-fikih yang kalian mesti tahu ya, bagaimana cara bersuci, sholat itu seperti apa yang benar sesuai dengan
yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita masuk di soal nomor 4, tulis. Tulis ya. Ditulis nomor 4. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Sudah? Tulis ya. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Atau ya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Jawab. Jawabannya. Nomor 1. Nomor 1, tulis. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu. Nanti kalian tulis bahasa Indonesianya saja. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dzahirati wal batinati. Itu saja sampai situ. Kalian tulis nomor 1, semua perkara atau semua hal, apa ya dalam bahasa Indonesia ini, semua hal, semua perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya. Semua perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya. Allah ridho, Allah cinta sama itu gitu. Maksudnya Allah cinta dan Allah ridho sama itu. Dari perbuatan. Dari perkataan dan perbuatan, nggak apa-apa. Dibolak-balik boleh. Dari perbuatan dan perkataan, atau dari perkataan dan perbuatan. Yang zahir itu apa ya? Yang lahir, yang kelihatan, wal batinah, atau dan yang tersembunyi atau di dalam hati. Baik perkataan, berupa perkataan, berupa perbuatan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang lahir maupun yang batin. Ulang lagi. Semua perkara, gini aja yang kamu. Semua perkara yang Allah cinta dan Allah ridho, atau yang dicintai Allah dan diridhoinya dari perkataan dan perbuatan yang lahiriah maupun batiniah, maksudnya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan ini maksudnya di luar, berupa kata-kata kita, berupa perbuatan kita, maupun yang batiniah yang ada di dalam hati. Jadi semua yang dicintai Allah, semua yang diridhai Allah, baik itu perkataan, perbuatan yang di dalam hati, perbuatan di dalam hati, perkataan dalam hati, ataupun yang di luar hati, kita lakukan ini. Kalau itu dicintai Allah dan diridhai Allah, berarti itu adalah ibadah. Nomor 1. Nomor 2, tulis lagi. Itu dari sisi Allah ya. Kalau sekarang yang kita lakukan apa? Biar nggak, coba saya cek dulu. Yang nomor 2, apa itu ibadah? Nomor 2 ya. Taat. 1, taat. Dan takorrub. Takorrub itu apa ya? Taat dan takorrub. Takorrub itu mendekatkan diri. Taat dan mendekatkan diri kepada sesuatu. Taat dan mendekatkan diri. Takorrub kepada sesuatu dalam keadaan, atau gini aja, dengan rasa cinta dan ketundukan, dengan rasa cinta dan penuh ketundukan, gitu. Dengan rasa cinta dan penuh ketundukan. Ulang lagi, taat dan takarrub atau mendekatkan diri pada sesuatu dengan rasa cinta dan ketundukan, dengan penuh ketundukan.
Jadi kalau kita tunduk kepada pimpinan kita, orang lain itu terkadang tidak ada tunduknya, nggak ada. Maksudnya tunduk itu tunduk tadi di garis miring, tunduknya itu khusus. Jadi dengan penuh ketundukan garis miring menghinakan diri. Penuh ketundukan garis miring menghinakan diri. Ya. Jadi bagaimana contohnya? Misalnya kita kalau ibadah itu dia dilakukan dengan ada rasa cintanya dan dia dengan penuh ketundukan dan menghinakan diri. Jadi misalnya seperti orang sholat, ya dia tunduk dan ada cintanya, ada tunduknya, sampai menghinakan diri bahkan meletakkan kepala di tanah. Ya. Walaupun ketundukannya itu kadang-kadang tidak mesti dengan fisik ya, tidak mesti dengan kepalanya ini, bisa saja dengan hati dalam hati ini. Seperti orang berpuasa. Ya, orang berpuasa itu tidak meletakkan kepala di tanah, tapi dia dengan cinta dan penuh ketundukan dia melaksanakan puasa. Seperti kalian berpuasa. Ketika kalian masuk ke kamar sendiri, kalian tetap tunduk dengan penuh kecintaan untuk tidak makan dan tidak minum. Dan kok itu dikatakan ibadah, kenapa? Karena itu perkara yang dicintai Allah, tapi yang definisi ibadah yang nomor 1, perkara yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Ya. Ya. Nanti kemudian kita akan belajar bagaimana kita bisa tahu itu dicintai Allah gitu. Nanti itu nanti. Yang sekarang kalian harus tahu apa itu ibadah. Ibadah itu ya yang kita semua diciptakan untuk beribadah tadi. Ya, kita semua tadi dalam surat Ad-Dzariyat kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, terus ibadah itu apa? Kan gitu. Ya, surat Ad-Dzariyat ayat 56 tadi. Terus ibadah artinya apa? Ibadah artinya ini. Setiap semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dari perkataan, perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dalam hati. Atau kemudian yang kedua tadi, ulang lagi, ibadah itu apa? Taat dan mendekatkan diri, taqarrub, dalam rangka ingin mendekatkan diri dengan sesuatu. Ya. Kita taat dan taqarrub, mendekatkan diri pada sesuatu diiringi rasa cinta dan penuh ketundukan. Itu namanya ibadah. Baiklah. Sebentar, ada yang semuanya sudah chat saya belum ya? Tolong di chat saya ya, yang terutama yang saya belum ngerti nih. Namanya ya. Ada saya baca, ya. Ada Mas Yusuf. Iya, Pak putra dari putra Pak Adi ya. Ya, Mas Yusuf. Kemudian ada Umi iPhone, ini siapa ya? Tolong sebutkan namanya, putra siapa? Kemudian ada adik kita, ini Mbak Hunaifah, putri dari Pak Zar'an yang ini teman saya. Yang lainnya kasih tahu dong ya siapa gitu. Terus di chat situ saya nama ini, putra dari ini yang saya belum tahu. Saya tulis siapa yang hadir ini ya sekarang. Ambilin pulpen, Le. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan yang laki-laki bertanya langsung, yang wanita silahkan ditulis di chat ya. Coba ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ayo. Bagaimana? Nggak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kita belajar 4 soal dulu pagi hari ini. Insya Allah nanti
Kapan-kapan kita lanjutkan lagi tentang yang ini. Ya mungkin nanti kita selangi ya. Kita ganti antara yang ini masalah akidah, nanti ada sirah tentang sejarah, insya Allah juga ada masalah fikih. Semuanya kita belajar. Ya. Sekarang kita dari yang ini masalah akidah dari yang paling dasar dulu. Perkara apa yang penting, saya ulang lagi, perkara apa yang paling penting pertama kita harus lakukan, yaitu tadi mengetahui tujuan untuk apa kita diciptakan. Kemudian yang kedua, kita mengetahui diciptakan tujuannya apa. Ya, Allah tidak menciptakan semua ini sia-sia, tidak menciptakan ini ya, dengan main-main saja, semuanya ini, tapi ada tujuan yang agung di baliknya. Dan agar supaya Allah menciptakan ini semua, agar supaya kita nanti akan dibalas sesuai perbuatan dengan kita. In ahsantum li anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Ya. Kalau kita berbuat baik itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kalian sedekah, kalian untuk diri kalian sendiri. Orang lain itu, kalau kita sedekah misalnya, kita berbuat baik sama orang, sebetulnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalian akan dibalas perbuatan kalian. Makanya orang yang berbuat baik itu, sebetulnya itu lebih bahagia daripada yang menerima kebaikan itu. Contoh misalnya kita sedekah ya. Kata Nabi SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi memang tangan yang di atas itu, yang ngasih itu, dia kan lebih baik. Dia lebih bahagia daripada yang dikasih. Yang dikasih itu, dia bahagia, senang itu dikasih. Senang. Yang ngasih itu, dia itu lebih senang sebetulnya. Bahkan nanti akan lebih senang dia itu. Cuma kadang orang mungkin kurang sadar. Itu kalau kita, apalagi kalau kita lakukan itu semua dengan cinta dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian akan merasakan. Coba kalian sedekah ya, misalnya sedekah nih. Ya, kita sedekah sesuai yang kita miliki aja uangnya, ya. Misalnya uangnya punya sedikit, kamu nggak punya uang, ya udah 1.000 aja. Ya nggak punya 1.000, ya udah 500 aja. Ya, kita kasihkan ke orang yang sangat membutuhkan itu. Terus kalian lakukan secara ikhlas karena Allah loh. Itu namanya ibadah tadi apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada sesuatu. Itu sesuatu itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ini saya mau sedekah untuk mendekatkan diri saya kepada Allah dengan rasa cinta dan penuh ketundukan. Kalian sedekah. Kalian akan merasakan perasaan bahagia dalam hati kalian. Kalian akan merasakan. Bahagia itu bukan cuma piknik aja. Ya, bahkan nanti kalau kalian bisa beribadah dengan benar seperti tadi, apa ibadah itu? Kalian akan merasakan yang namanya bahagia. Nah, apalagi yang sudah kerja tuh. Nah, kalau sudah kerja tuh. Ya. Ya. Dan yang paling utama, anak-anakku sekalian, aku pesan pada kalian, memberikan rasa bahagia itu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Siapa yang paling dekat dengan kita? Coba jawab. Setelah Allah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dekat dengan kita adalah titik. Jawab. Gimana jawabnya? Orang tua Pak. Iya, orang tua, ibu. Nomor 1 siapa? Ibu dulu. Baru kemudian yang kedua siapa? Ayah. Coba kalian berbuat baik ini. Ini juga itu perkara yang dicintai Allah atau tidak? Yang diridai Allah tidak. Kalau kalian lakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa cinta dan penuh ketundukan kepada Allah, kalian berbuat baik. Yang nomor 1 kepada ibu kalian, kemudian nanti kepada ayah kalian. Kalian akan merasakan Allah akan membalas kalian. Ya, dengan rasa bahagia. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri.
ada suara ini. Kayaknya ibu ini. Le. Ya, sudah nggak ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Bentar ya, ini ada Adi. Bentar ya, Adi ini Pak Adi atau Adi ya namanya ya? Akmal, Arsi. Nggak apa-apa. Ini baru pertama-tama mungkin agak sulit ya. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa, insya Allah ngerti. Aku tulis dulu nama-nama kalian. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Ada nggak ya sebentar chatnya? Ada Ya, nggak? Pak. Ya silakan. Kenapa ibu dulu daripada bapak? Oh ya, bagus. Siapa ini yang tanya ini? Saya, Pak. Denis. Oh, Denis. Ya, aduh, apa kabar Denis? Aku kangen sama kamu ini. Baik, Pak. Kelas berapa sekarang? Udah SMP kelas 2, Pak. SMP kelas 2, Masya Allah. Ini ada Hamzah di sini nih. Hamzah kelas berapa ya? 1 SMA. Iya, bagus Denis ya. Pertanyaanmu bagus sekali. Kenapa ibu dulu daripada ayah? Pertama, jawabannya ada jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama, itu karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh sahabat, siapa orang yang paling berhak aku jadikan sahabat karib, orang yang paling aku berbuat baik dan jadi teman baikku. Yang pertama kali aku harus dekat sama dia itu. Kata Nabi SAW, ibumu. Kata sahabat ini, kemudian siapa? Yang kedua, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Yang ketiga, siapa yang ketiga? Yang pertama, ibumu. Kemudian siapa yang Nabi? Yang kedua, ibumu. Kemudian siapa yang Nabi setelah itu? Yang ketiga, siapa yang ketiga? Ada yang tahu? Ibumu lagi yang ketiga. Yang keempat, kemudian siapa yang Nabi? Yang keempat, ayahmu. Loh, gimana itu? Jadi gimana itu? Nomor 1 siapa? Ibu. Nomor 2 siapa, Denis? Ibu. Nomor 3 siapa? Ibu. Ibu. Nomor 4, ayah. Ayah. Nah, sebabnya kenapa? Dijelaskan para ulama. Karena dijelaskan para ulama sebabnya itu yang paling berjasa nomor 1 buat kita, ya saya, bagus, dan juga kalian semuanya, satu-satu semua. Yang pertama berjasa bagi kalian, manusia ya. Manusia, ya setelah Nabi SAW, ibu kalian, kenapa? Kalian pertama, kalian itu ada di dunia itu pertama dalam keadaan apa? Masih bayi, dia yang mengandung kalian. Jadi kalian itu apa? Di perut ibumu. Tidak bisa makan kecuali dari siapa? Lewat siapa? Lewat ibu. Kalian tuh nggak bisa makan apa-apa. Makanya lewat siapa? Lewat ibu. Langsung ngambil apa yang dalam ibu itu langsung kalian ambil. Mohon maaf ya, makan maupun semua pengeluarannya semua lewat ibu. Baik masuknya maupun keluarnya semuanya dari ibu. Pertama. Itu jasa ibu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Kalian lahir ke dunia dari perut ibu terus keluar ke dunia, itu juga jasanya ibu. 2. Kemudian yang ketiga, setelah lahir kalian tidak bisa makan minum, nggak bisa apa-apa semuanya kecuali dari ibu lagi. Yang ketiga, ya nggak? Lahir, udah itu semua yang menggenggam kalian dan kalian bisa makan minum cuma dari air susu ibu aja, dari ibu. Dan kalian semuanya tidur apa ya maaf misalnya buang air semuanya
Kalian nggak bisa apa-apa, cuma bisa gini aja. Semua yang mengurusi kalian itu ibu kalian nomor 3. Setelah kalian minum susunya udah kenyang sampai 4 bulan, 5 bulan, baru kalian makan makanan yang lainnya. Siapa yang mencarikan nafkah itu? Yang keempat adalah ayahmu. Sehingga ayah itu nomor 4 karena itu yang nomor 1 mengandung, melahirkan, memberikan air susu, makanan yang pertama juga ibumu, baru kemudian kalian itu membutuhkan ayahmu setelah kalian sudah tidak makan ASI. Jelas, Denis? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalian harus tahu itu dan tidak boleh melupakan jasa-jasa orang tua kalian, terutama ibu. Kemudian ibu, kemudian ibu, kemudian ayah. Makanya Om Bagus katakan sama kalian, kalau orang berani sama orang tua, apalagi ibunya, juga kemudian bapaknya, durhaka, pasti itu balasannya paling cepat. Balasan paling cepat itu kamu berbuat sama orang yang paling berjasa sama kamu. Itu balasannya paling cepat. Berbuat baik cepat, berbuat jelek cepat. Ya, nggak usah dibuktikan yang jelek. Yang jelek jangan dibuktikan, tapi yang berbuat baik aja yang dibuktikan. Silahkan kalian buktikan. Kalau kalian berbuat baik sama orang tua, itu paling cepat balasannya. Karena mereka orang paling berjasa bagi kalian. Ya. Nah, yang jelek jangan kalian buktikan. Cukup kalian melihat orang lain, itu udah. Jangan diikuti. Ya, demikian yang bisa Om Bagus sampaikan kali ini. Ya. Ntar yang belum catat siapa nih ya? Tak catat dulu kalian namanya biar aku kenal semuanya. Ada Aziza, ini siapa ya Aziza ini ya? Oh, putranya Pak Diki ya. Kemudian Amirul ini siapa ya? Amirul ya? Arif ya? Oh iya Arif ini. Baiklah, sudah kita cukupkan sekian ya, sudah cukup lama ini. Kita sambung lagi insya Allah hari Sabtu yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan semuanya. Pertolongan, kesehatan, kita bisa belajar lagi pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi